Sebelum dikenal dengan game-gamenya yang ikonik seperti Sonic, Yakuza Series, dan Persona, awalnya perusahaan ini merupakan penyedia mesin-mesin hiburan yang dikhususkan bagi para tentara Amerika. Langsung saja kita bahas, inilah perjalanan Sega, salah satu raksasa industri video game yang ada di dunia. Akar sejarah Sega tertanam kuat di awal tahun 1930-an ketika Irving Bromberg, seorang pengusaha visioner, mendirikan Irving Bromberg Company di New York pada tahun 1933. Perusahaan ini bergerak dalam distribusi mesin hiburan yang dioperasikan dengan koin, sebuah industri yang masih sangat baru pada masanya. Bromberg kemudian mengajak putranya, Martin Bromley, yang pada saat itu baru lulus dari SMA untuk bergabung ke dalam bisnisnya. Bapak dan anak tersebut mulai menanamkan pengaruh bisnis mereka di kota-kota besar Amerika seperti Brooklyn, Boston, dan Washington DC. Mereka menjadi salah satu penyedia utama mesin penjual otomatis dan hiburan publik di wilayah tersebut. Namun, loncatan besar terjadi ketika bayang-bayang Perang Dunia Kedua mulai menyelimuti dunia. There are many among us who in the past closed their eyes to events abroad because they believed that what was taking place in Europe was none of our business. Alih-alih melihat perang sebagai ancaman semata, Bromberg dan Bromley justru melihat peluang. Mereka menyadari bahwa meningkatnya jumlah personil militer akan menciptakan kebutuhan baru, yaitu hiburan di tengah tekanan tugas. Mereka berasumsi bahwa tentara yang ditempatkan di pangkalan militer butuh sesuatu untuk mengisi waktu luang mereka. Dan tepat pada tahun 1940, di kota Honolulu, Hawaii, Irving dan Bromley mengajak James Humphrey, partner mereka, untuk merumuskan langkah berani, yaitu mendirikan Standard Games. Misi mereka sederhana, yaitu menyediakan mesin hiburan koin otomatis yang dikhususkan di pangkalan-pangkalan militer, di mana tempat ribuan tentara merindukan pelarian sejenak dari hiruk-pikuk Perang Dunia Kedua. Namun, badai pasar hiburan cepat berubah. Hanya selang beberapa tahun, akhirnya Standard Games resmi ditutup. Dan bukannya mundur, trio visioner ini justru menjawab kegagalan dengan terobosan terbaru mereka. Tepat pada 1 September 1946, mereka mengibarkan nama baru, yaitu Service Game, sebuah brand yang menjadi cikal bakal terlahirnya raksasa yang kita kenal hari ini sebagai Sega. Namun, ada saja badai yang menimpa. Di tahun 1951, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Transportasi Alat Perjudian yang secara tegas melarang pengiriman dan penggunaan mesin-mesin koin di pangkalan militer AS. Kemudian, Martin Bromley mengambil langkah strategis. Pada Februari tahun 1952, ia mengirim Richard Stewart, seorang tenaga penjual, dan Raymond Lemire, seorang teknisi dari Service Game, untuk pergi ke Jepang. Misi mereka jelas, memperluas distribusi dan pemasaran mesin hiburan Service Game ke pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di wilayah Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Jepang dipilih bukan tanpa alasan, karena setelah Perang Dunia Kedua, Jepang berada di bawah pendudukan militer Amerika Serikat, dengan ribuan tentara Amerika ditempatkan di berbagai pangkalan di sana. Kehadiran militer yang besar menciptakan kebutuhan hiburan yang stabil dan terjamin, menjadikannya bisnis yang strategis untuk memperluas jaringan bisnis ke seluruh Asia. Bulan Mei tahun 1960, Service Game Jepang secara resmi dilikuidasi
dan dibagi menjadi dua perusahaan. Yang pertama dikenal dengan nama Nihon Goraku Busan, perusahaan yang berfokus terhadap distribusi, terutama jukebox, yang kemudian menamainya dengan nama Utamatic sebagai merek dagang mereka. Yang kedua dikenal dengan nama Nihon Kikai Seizo, perusahaan yang berfokus terhadap manufaktur mesin, seperti mesin slot, pinball, dan lain-lain. Perusahaan ini menggunakan merek dagang Sega yang merupakan singkatan dari Service Games. Likuidasi yang dilakukan merupakan bagian dari transformasi perusahaan untuk meningkatkan kelincahan bisnis, kepatuhan pajak, dan fokus pasar. Dominasi kedua perusahaan, khususnya Nihon Goraku Busan sebagai distributor jukebox di Jepang, membuka peluang baru untuk memproduksi mesin jukebox secara lokal. Dengan memindahkan produksi ke dalam negeri, perusahaan mampu menekan biaya sehingga produk bisa dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan impor. Dan di tahun 1960, perusahaan melangkah lebih jauh dengan meluncurkan produk orisinal pertamanya yang menggunakan merek Sega. Produk tersebut adalah Jukebox Sega 1000, jukebox pertama yang diproduksi di Jepang dan cukup hits di restoran-restoran Jepang pada saat itu, dengan 3.000 unit terjual pada tahun 1962. Langkah ini tidak hanya menegaskan posisi Sega sebagai pemain utama dalam industri hiburan berbasis koin, tetapi juga menandai awal mula brand Sega dikenal luas sebagai simbol inovasi dan kualitas di pasar hiburan Jepang dan internasional. Tahun 1965, Rosen Enterprise, perusahaan milik David Rosen, tengah berkembang pesat. Mereka awalnya hanya menyediakan layanan bilik foto untuk keperluan paspor. Tetapi meningkatnya standar hidup masyarakat Jepang pada saat itu, Rosen melihat peluang baru, yaitu bisnis mesin hiburan arcade. Ia kemudian mulai mengimpor mesin-mesin arcade dari luar negeri untuk memenuhi minat pasar lokal yang kian bertumbuh. Namun, ada satu kendala besar, yaitu biaya cukai untuk mengimpor mesin-mesin tersebut sangatlah tinggi, bahkan bisa mencapai 3 kali lipat dari harga asli mesin. Hal ini membuat model bisnis yang bergantung pada impor menjadi semakin tidak efisien dan beresiko dalam jangka panjang. Menanggapi situasi tersebut, Rosen mengambil satu langkah berani. Ia mengajukan merger dengan Service Game of Japan, perusahaan yang telah memiliki fasilitas manufaktur di Jepang. Tujuannya jelas, yaitu memutus ketergantungan pada impor dan mulai memproduksi mesin hiburan sendiri di Jepang. Dari sinilah Sega Enterprise lahir, sebuah nama baru yang membawa semangat lebih segar dan ambisius. Di bawah kepemimpinan David Rosen sebagai CEO pertama Sega, perusahaan ini mulai memadukan dua kekuatan besar, yaitu strategi pemasaran barat yang agresif dan presisi, serta manufaktur Jepang yang detail. Satu tahun setelah merger disepakati, Sega berhasil mengguncang pameran arcade dunia lewat Periscope, sebuah game simulasi perang di laut, di mana pemain harus akurat dalam menenggelamkan kapal yang melintas. Mesin ini menelan 3 koin, sesuatu yang mahal pada saat itu. Namun, bukannya sepi, justru banyak pemain yang rela antri untuk bermain game ini. Hal ini memperkuat Sega untuk menancapkan bendera perusahaan mereka di kancah global. Di akhir dekade 1960-an, David Rosen memiliki visi ambisius untuk masa depan Sega. Ia ingin memperluas jaringan perusahaan ke pasar publik. Namun ia sadar bahwa mewujudkan hal ini akan jauh lebih mudah jika dilakukan di Amerika Serikat, bukan di Jepang yang pada saat itu memiliki regulasi pasar saham yang lebih ketat dan kurang mendukung bagi perusahaan asing. Atas saran dari para penasehat bisnisnya, Rosen menyadari bahwa cara paling efektif untuk masuk ke bursa adalah dengan membiarkan Sega diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar dan mapan. Maka pada tahun 1969,
Sega resmi dijual ke konglomerat raksasa asal Amerika Serikat, yaitu Gulf and Western Industries. Setelah diakuisisi, Sega berubah status menjadi sebuah anak perusahaan. Charles Blasdorf, yang pada saat itu menjadi kepala Gulf and Western, bermimpi ingin mencetak raksasa korporasi dari Asia. Walau ambisi itu tak sepenuhnya terwujud, namun peluang ekspansi bagi Sega justru makin terbuka. Bulan Juli tahun 1975, Sega terus berkembang dengan meresmikan cabang perusahaan baru di Amerika Serikat. Sega of America lahir, berlokasi di Redondo Beach, California. Di era ini, mesin arcade sedang menjadi tren dan subculture baru. Jerry, video games are the latest craze to sweep the country and most of the world too. Millions of people are addicted to hours of gazing at electronic images on game screens in arcades and in their own homes. What makes video games so popular? Well, we search for an answer as we begin a special series on Video Fever, games people play. Banyak sekali remaja hingga anak-anak pergi ke game center untuk bermain arcade. Hal ini membuat pendapatan Sega meroket. Ia bahkan meraup keuntungan hingga 100 juta US dollar di tahun 79, menjadikan Sega salah satu raksasa di industri hiburan global. Dan untuk memperkuat posisinya, Sega mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi Gremlin Industries, sebuah perusahaan pionir dalam game berbasis mikroprosesor. Lewat akuisisi ini, lahirlah Sega Gremlin, kolaborasi yang membuka akses Sega ke teknologi kabinet tercanggih serta tim insinyur berbakat dari jantung inovasi Silicon Valley. Tak berhenti di sana, setahun kemudian Sega juga mengakuisisi Escort Trading, perusahaan milik Hayao Nakayama, seorang wirausahawan visioner dengan kepiawaian di bidang penjualan, pemasaran, dan riset pengembangan. Langkah ini membuka jalan bagi Nakayama untuk bergabung dalam jajaran eksekutif Sega sebagai wakil presiden. Ini menandai dimulainya era baru yang dipimpin oleh strategi bisnis yang tajam dan inovatif. Selama bertahun-tahun, nama Sega identik dengan denting koin di arena arcade. Namun, memasuki awal 1980-an, arah angin industri mulai berubah. Gelombang revolusi video game mulai bergeser ke ruang keluarga, ditandai dengan munculnya konsol rumahan dari berbagai perusahaan. Dua nama besar seperti Nintendo dan Atari yang menjadi pelopor tren ini. Melihat peluang sekaligus tekanan dari kompetitor, Sega memutuskan untuk ikut terjun ke pasar konsol. Pada tahun 1983, mereka merilis konsol perdana bernama SG-1000. Yang secara kebetulan, di tahun yang sama, Nintendo juga meluncurkan Famicom, atau yang dikenal global sebagai NES. Hal ini membuat persaingan keduanya berlangsung ketat sejak detik pertama peluncuran, menandai dimulainya babak baru dalam sejarah industri video game dunia. Saat Nintendo mencetak kesuksesan besar di Amerika Serikat berkat NES, Sega tak tinggal diam. Mereka menyiapkan tandingan serius dengan membuat SG-1000 Mark III, versi penyempurnaan dari konsol sebelumnya. Konsol ini kemudian dirancang ulang dan diluncurkan secara global sebagai Sega Master System di tahun 1985. Meski kalah dominasi di pasar Amerika, Master System justru mendapat sambutan luar biasa di Eropa Barat dan Brazil, di mana konsol ini berhasil menyalip Atari 7800 sebagai konsol terpopuler kedua di dunia. Kehadirannya semakin diperkuat dengan game-game ikonik seperti Alex Kidd in Miracle World dan Wonder Boy yang menjadi wajah baru sebelum era Sonic dimulai. Master System memang berhasil membuka jalan Sega ke ruang keluarga. Namun konsol yang benar-benar mengubah nasib perusahaan adalah Mega Drive. Diluncurkan pada akhir 1988 dan dikenal sebagai Genesis di Amerika, Mega Drive tampil dengan kekuatan penuh, yaitu performa grafis yang unggul dan strategi pemasaran yang agresif. Kemudian, kunci kesuksesan Sega
terletak pada penunjukan Tom Kalinske sebagai Presiden Sega of America. Karena di bawah kepemimpinannya, lahirlah Sonic the Hedgehog, seekor landak biru super cepat yang menjadi simbol perlawanan Sega terhadap dominasi Nintendo. Sonic sendiri langsung mencuri hati publik berkat gameplay yang cepat, desain karakter yang edgy, serta soundtrack penuh energi, menjadikannya fenomena global dan subculture gaming pada masanya. Sega kembali menunjukkan keberaniannya dalam menghadapi dominasi Nintendo. Tidak hanya lewat inovasi teknis, tetapi juga melalui strategi pemasaran yang agresif dan penuh percaya diri. Salah satu bentuk nyatanya adalah slogan ikonik Genesis This What Nintendo. Slogan ini bukan sekadar sindiran kompetitif, melainkan pernyataan tegas bahwa Sega Genesis hadir sebagai konsol yang lebih canggih, cepat, dan berjiwa muda dibanding rival utamanya. Hasilnya luar biasa. Pada tahun 1991, Sega telah menembus ke 44 negara dan mempekerjakan hampir 1.700 orang. Hal ini membuat Genesis bukan hanya memenangkan banyak pasar, tetapi juga menempatkan Sega sebagai pemeran utama dalam konsol war melawan Nintendo. Tahun 1990 menjadi puncak ambisi yang membara bagi Sega. Mereka secara agresif menyusun langkah-langkah baru. Namun sayangnya, keputusan tergesa-gesa menjadi awal dari kejatuhan. Peluncuran Mega CD dan Sega 32X yang merupakan perangkat tambahan untuk konsol Genesis dinilai terlalu terburu-buru sehingga mendapatkan hasil yang belum matang. Selain itu, konflik internal di perusahaan semakin meruncing karena selisih visi misi yang tak selaras. Di tengah pertikaian yang terjadi, Sony merilis PlayStation yang berhasil mengguncang dunia konsol pada masa itu. Sega masih mencoba untuk tetap bertahan. Mereka menaruh seluruh harapan mereka pada satu nama, yaitu Sega Saturn, konsol generasi 32-bit yang katanya siap menantang hype PlayStation. Tapi lagi-lagi, peluncurannya tergesa-gesa. Bahkan di Amerika, Saturn dirilis lebih awal tanpa dukungan game yang memadai, membuat developer kebingungan dan konsumen menjadi ragu. Kemudian, Sony mengambil momen itu dengan membuat harga PlayStation jauh lebih murah, lebih ramah developer, dan punya daya tarik yang tak bisa dibendung. Hal ini membuat Sega makin terdesak, bukan hanya dalam angka penjualan, tapi dalam kepercayaan pasar. Dan di tengah badai itu, Nintendo kembali masuk gelanggang dengan Nintendo 64. Kini, Sega tak hanya melawan satu musuh, tapi dua sekaligus. Di tahun 1998, Sega mengambil langkah terakhir. Mereka meluncurkan Dreamcast, konsol yang dirilis dengan teknologi mutakhir seperti grafis yang lebih superior dan modem internet bawaan yang memungkinkan kita untuk bermain secara online. Ini adalah taruhan besar. Kemudian, setitik harapan menyala. Sega Dreamcast laris di awal peluncurannya dengan game seperti Sonic Adventure, Crazy Taxi, dan Shenmue yang menunjukkan bahwa Sega masih punya taji untuk melawan. Tetapi, fase tersebut tak bertahan lama karena Sony bersiap meluncurkan PlayStation 2 dengan kompatibilitas DVD dan dukungan developer besar-besaran, membuat PS2 langsung mendominasi pasar bahkan sebelum Dreamcast sempat matang. Sega yang telah kehilangan miliaran dolar dalam perang konsol sebelumnya tak mampu menanggung satu kegagalan lagi. Dan pada tahun 2001, sejarah pun tercatat bahwa Sega resmi mundur dari bisnis konsol dan Dreamcast menjadi konsol terakhir mereka. Namun, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan besar. Karena sekarang,
Sega bertransformasi menjadi publisher dan developer game. Kini mereka terkenal lewat beberapa franchise seperti Yakuza dan Persona. Meninggalkan jejak kuat, bukan hanya sebagai pembuat konsol, tapi sebagai legenda yang pernah menantang raksasa dan hampir menang. Dari Sega kita belajar bahwa legenda sejati bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang terus bangkit dan berevolusi. Itu saja video kali ini. Jika ada kekurangan, mari kita diskusikan di kolom komentar. See you!